adik-adik, senang sekali kakak berjumpa lagi di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Ya adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Apa itu ya? Oke, yuk kita simak baik-baik. Kita cari tahu sampai akhir acara kita. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita sambut penyanyi kita, Adik Ovi. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus menolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk hari baru yang gembira ini. Terima kasih juga bersama teman-teman kami boleh bertemu denganmu dalam kegiatan Bina Iman ini. Berkati kami Bapa supaya bisa belajar dengan baik dan penuh sukacita. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil tadi berkisah tentang perjamuan terakhir. Sebelum Yesus menderita sengsara, Ia mengadakan perjamuan terakhir. Nah, kita memperingatinya setiap Kamis Putih. Rangkaian Trihari Suci sebelum Paskah. Ada 2 peristiwa penting, yaitu teladan Tuhan Yesus untuk saling melayani, yaitu pembasuhan kaki. Biasanya Romo membasuh kaki 12 orang. Nah, kemudian pada hari itu, pada hari Kamis Putih, ditetapkan juga Ekaristi untuk mengenangkan Tuhan Yesus sesuai dengan pesan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Nah, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus sungguh menyerahkan dirinya sebagai penebusan dosa manusia, dan kita mengenangkan pengorbanan Tuhan Yesus dan mensyukurinya dalam perayaan Ekaristi. Nah, adik-adik tentu ingat dengan gambar di sebelah ini ya. Gambar di sini ada Romo sedang syukur. Saat ini biasanya bunyi gong ya. Nah, ini adalah saat konsekrasi. Namanya konsekrasi. Pada saat ini, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Walaupun wujudnya masih sama, tapi kita sungguh percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Sikap kita adalah bersyukur, bergembira, dan juga hormat untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Nah, iya kan adik-adik? Apakah adik-adik ada yang pernah diundang presiden untuk datang ke Istana Negara? Nah, atau kunjungan ke sekolah? Pasti kita siap-siap kan ya adik-adik? Kita akan berdandan dengan cantik dan ganteng, dan juga wangi dan bersih. Nah, apalagi ini, kita kedatangan Tuhan Yesus. Masih ingat dong, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Maka sudah selayaknya kita bersiap-siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa. Di gereja ataupun di rumah, offline ataupun online, kita tetap harus bersiap dengan baik supaya pantas mengikuti Ekaristi. Apa saja persiapannya? Ya, kita harus bersiap-siap untuk bangun lebih pagi supaya kita bisa mandi dengan bersih. Ya, dan juga tidak tidur terlalu malam supaya bangunnya bisa pagi. Kemudian kita bisa memilih pakaian yang pantas dan rapi. Dan jangan lupa untuk sarapan, makan atau minum secukupnya supaya nanti pas Ekaristi teman-teman tidak kelaparan. Oh ya, kalau misalnya di rumah, teman-teman juga harus mempersiapkan altar. Biasanya ada apa saja sih di atas altar? Yang harus ada di atas altar adalah salib dan juga lilin yang menyala sebagai tanda kehadiran Tuhan. Nah, kalau kalian punya bunga atau taplak meja yang cantik, juga bisa dipakai untuk menghias altar kita.
Kalau dilakukan bersama dengan anggota keluarga yang lain, pasti lebih menarik. Dan selanjutnya, persiapannya adalah mematikan handphone. Mau di rumah ataupun di gereja, kalian harus mematikan handphone. Atau disenyapkan, di silent, supaya bunyinya tidak mengganggu kita ketika mengikuti Ekaristi. Sama seperti handphone, kita juga harus merapikan mainan kita supaya tidak mengganggu kita kalau melihatnya ketika Ekaristi. Dan juga bisa lebih rapi kan ruangannya. Nah, selama misa berlangsung, adik-adik harus mengikutinya dengan baik. Tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda, atau tidak boleh sambil makan atau minum. Atau ada yang tiduran ketika misa? Oh, tidak boleh ya adik-adik. Tiduran tidak boleh, apalagi tertidur beneran. Nah, jangan sampai kayak Mr. Bean di gereja ya teman-teman. Nah, supaya tidak ngantuk kayak Mr. Bean, teman-teman harus mengikutinya dengan sepenuh hati. Dengan cara antara lain ya, ikut berdoa dan bernyanyi dengan penuh semangat sesuai dengan arahan paduan suara ya kalau di gereja. Nah, teman-teman juga bisa ikut berdoa saat komuni batin bersama orang tua. Tentu kalian pasti sudah hafal ya dengan lagu komuni batin sekarang. Nah, apa saja yang kita doakan? Bersyukur atas kasih Bapa sampai hari ini. Bersyukur karena Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Dan memohon supaya Tuhan Yesus bertata dalam hati dan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, ada lagu bagus nih. Lagu tentang keindahan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Yuk kita dengarkan bersama. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Nah adik-adik, bagaimana dengan lagu tadi? Ya, dibawakan dengan baik sekali oleh Bu Mondang dan Kak Cecil. Betul, lagu Betapa Indahnya adalah lagu ciptaan Romosus. Ya, ada kalimat yang sangat menenteramkan hati ketika kita mendengarnya, yaitu kalimat betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Nah adik-adik, setiap kita merayakan Ekaristi bersama, apalagi
lagi, adik-adik yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dekat kita, yang menguatkan iman kita. Kenapa iman kita dikuatkan? Ketika kita merasa tidak semangat, kita merasa malas-malasan. Nah, kehadiran Tuhan Yesus membuat kita lebih bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk membantu orang tua, lebih bersemangat lagi untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama kita. Yuk, setelah ini mari kita bacakan bersama niat baik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami tahu Engkau sungguh hadir dalam setiap perayaan Ekaristi. Terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami. Buatlah hati kami selalu rindu untuk mengikutinya. Dan bimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu supaya bersiap diri dengan baik, sehingga kami sungguh bisa bersyukur atas pertemuan kita. Jadilah Tuhan yang selalu bertahta dalam diriku. Bunda Maria, doakanlah kami agar bisa setia mengikuti Yesus Putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Banyak kau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kita telah belajar tubuh dan darah Kristus. Nah, semoga adik-adik semakin dikuatkan, semakin rajin untuk ikut misa, mau misa online atau offline, dan semakin merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus di setiap misa. Ya adik-adik, tidak terasa sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Bye! Tuhan Yesus memberkati.